Halo semua, kami dari kelompok 18. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis biostratigrafi, tugas besar mikropaleontologi dan biostratigrafi. Berikut adalah anggota kelompok kami. Anggota kelompok kami berjumlah 5 orang. Yang pertama ada Rio Antoni Manulang dengan NIM 018, lalu ada Andini Maulia Yorganis dengan akhiran NIM 032, lalu ada David Saroli dengan akhiran NIM 040, dan lalu ada M. Arazi dengan akhiran NIM 052, lalu saya sendiri Mahathir Muhammad Ryan dengan akhiran NIM 086. Berikut adalah outline yang akan dibahas oleh teman-teman saya nanti. Yang pertama ada latar belakang yang akan dibahas oleh M. Arazi, lalu ada tujuan penelitian yang akan dibahas oleh M. Arazi, lalu ada juga lokasi penelitian yang akan dibahas juga oleh M. Arazi, lalu geologi regional David Saroli. Yang kelima, pembahasan yang akan dibahas oleh Andini Yorganis, lalu yang terakhir kesimpulan dan saran yang akan dibahas oleh Rio Antoni Manulang. Nah, selanjutnya saya akan membahas latar belakang tentang apa itu foraminifera. Foraminifera sendiri adalah organisme bersel tunggal yang mempunyai cangkang. Foraminifera ditemukan melimpah sebagai fosil, setidaknya dalam kurun waktu 540 juta tahun yang lalu. Cangkang foraminifera umumnya terdiri dari kamar-kamar yang tersusun sambung-menyambung selama masa pertumbuhannya. Cangkang foraminifera tersusun dari bahan organik berupa butiran pasir, partikel-partikel lain yang terikat menyatu oleh semen, atau kristal CaCO3, kalsium atau aragonit, tergantung dari spesiesnya. Foraminifera yang telah dewasa mempunyai ukuran berkisar dari 100 mikrometer sampai 20 cm. Pada penelitian ini dilakukan di Sungai Cipamingkis yang berada di daerah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan fosil foraminifera planktonik untuk menentukan umur relatif suatu batuan, sedangkan pada fosil foraminifera bentonik untuk menentukan kedalaman lingkungan pengendapan. Nah, selanjutnya tujuan penelitian kali ini. Yang pertama itu untuk menentukan umur batuan dengan menggunakan analisis foraminifera kecil berupa planktonik dan bentonik dan foraminifera besar. Yang kedua, tujuannya untuk menentukan lingkungan pengendapan dengan menggunakan analisis foraminifera kecil, yaitu planktonik dan bentonik, dan foraminifera besar. Nah, selanjutnya lokasi penelitian. Pada penelitian kali ini berlokasikan pada daerah Sungai Cipamingkis, Sukaresmi, Kecamatan Sukamakmur, daerah Bogor, Jawa Barat. Pada penelitian ini dilaksanakan pada Sabtu 4 Mei 2024 dengan dilakukannya proses preparasi terletak di daerah Universitas Pertamina, yaitu tepatnya di Laboratorium Mikroskop, Jalan Teukunya Arif, Simpruk, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Oke, selanjutnya geologi regional. Nah, pada field trip kali ini itu berlokasi di Sungai Cipamingkis. Dan kegiatan field trip itu tepatnya dilakukan di daerah hilir sungai, Desa Sukanegara, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Nah, sungai ini dipilih karena sungai ini banyak menyimpan data-data sejarah geologi. Selain itu, pada lokasi ini juga merupakan sungai yang unik dan juga kompleks. Nah, pada sungai ini terdapat perlipatan dan sesar yang menurut literatur arah orientasinya itu barat-timur. Kemudian terdapat 4 litologi dominan pada daerah ini. Yang pertama, ada satuan batu lempung karbonatan perselingan dengan batu pasir karbonatan. Nah, ketika pada lokasi ditemukannya litologi ini, dilakukan analisis foraminifera planktonik yang menunjukkan bahwa ditemukannya kemunculan awal dari Globorotalia continuosa serta kemunculan akhir dari Globigerina nepenthes. Nah, dari analisis foram planktonik ini disimpulkan bahwa umur geologinya merupakan zona N14 atau Miocen tengah. Dilakukan juga analisis bentonik pada lokasi ditemukannya satuan batuan ini dan didapatkan bahwa terdapat kemunculan Elpidium spp, Olivina spp, Pulenia, dan Operculina spp. Dari analisis bentonik ini disimpulkan bahwa lokasi pengendapan batimetrinya adalah upper batial. Kemudian litologi dominan kedua adalah satuan batu pasir karbonatan perselingan dengan batu lempung karbonatan. Nah, pada lokasi ditemukan litologi ini dilakukan juga analisis foraminifera planktonik dan menunjukkan bahwa ditemukannya kemunculan awal dari Globoquadrina dehiscens dan Globorotalia obesa
serta kemunculan akhir dari Globigerina nepenthes. Nah, dari analisis forum planktonik ini disimpulkan bahwa satuan ini umur geologinya merupakan zona N14 sampai zona N15 atau Miocen tengah. Selanjutnya dilakukan juga analisis bentonik pada lokasi ini dan ditemukan bahwa terdapat kemunculan Cibicides, Nonionella spp, Haplopragmoides, dan Myogipsina. Dan dari data ini disimpulkan bahwa lokasi pengendapan batimetrinya adalah Outer Neritic. Selanjutnya, litologi dominan ketiga ada satuan batu lempung karbonatan perselingan dengan batu pasir karbonatan. Nah, pada lokasi ini dilakukan juga analisis forum planktonik dan menunjukkan bahwa ditemukannya kemunculan awal dari Globoquadrina dehiscens dan Globoquadrina altispira globosa. Dari data ini disimpulkan bahwa satuan ini berumur geologi zona N14 sampai N16 atau Miocen tengah sampai Miocen akhir. Dilakukan juga analisis bentonik dan terdapat kemunculan dari Dentalina, Trochamina, dan Pigro. Dari data bentonik ini disimpulkan bahwa lokasi pengendapan batimetrinya adalah Outer Neritic. Dan satuan litologi dominan terakhir itu adalah satuan batu pasir karbonatan perselingan dengan batu lempung karbonatan. Nah, pada lokasi ini dilakukan juga analisis foraminifera planktonik dan menunjukkan bahwa ditemukannya kemunculan awal dari Globoquadrina altispira globosa serta kemunculan akhir dari Globorotalia achostensis. Dan disimpulkan dari data forum planktonik ini satuan umur geologinya merupakan zona N16 atau Miocen akhir. Dilakukan juga analisis bentonik dan terdapat bahwa ada kemunculan dari Trochamina, Ampistegina lesoni, Amobaculites, dan Lepidclina. Nah, dari data bentonik ini disimpulkan bahwa lokasi pengendapan batimetrinya adalah Middle Neritic. Selanjutnya kita masuk pada bab 3 yaitu pembahasan, di mana pada pengamatan yang kami lakukan pada formasi jatiluhur terdapat 3 STA yang menjadi fokus area penelitian kami. Selanjutnya kita masuk pada kolom stratigrafi dan tabel distribusi foraminifera, di mana pada STA 1 kita mendapatkan litologi batu gamping dengan total ketebalan 100 cm dan diendapkan lagi di atasnya litologi batu lempung dengan total ketebalan 60 cm. Kita lanjut pada STA2. Pada STA2 kali ini kita mendapatkan litologi batu lempung dengan total ketebalan 110 cm dan diendapkan lagi di atasnya litologi batu pasir dengan total ketebalan sebesar 50 cm. Di atasnya lagi diendapkan batu lempung dengan total ketebalan 60 cm. Kita lanjut pada STA3. Pada STA3 kali ini kita mendapatkan litologi batu pasir dengan total ketebalan 60 cm dan diendapkan lagi di atasnya litologi batu gamping dengan total ketebalan 170 cm. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan interpretasi zona yang ada pada STA yang kami amati, di mana pada STA 1 ini ditemukan beberapa fosil foraminifera bentonik seperti Robulus inchius, Gyroidina orbicularis, Rotalia di orbigni, Bulimina di orbigni, Ammonia ammoniformis, Gyrodina soldani, Cibicidoides mundulus, Casridulina levargata, Rhiminopsis rotula, Cibicidoides alazenesis, dan yang terakhir ada Amipstegina lesoni di orbigni. Dari beberapa fosil bentonik yang kami dapatkan, kami membuat kolom yang akan menjadi irisan, di mana irisan tersebut merupakan zona yang akan kami dapatkan pada STA 1. Nah, sedangkan pada STA 1 ini memiliki fosil yang hidupnya relatif di zona neritik tengah hingga batial bawah. Dengan menggunakan metode yang sama pada STA 1, kami menerapkannya juga pada STA 2 dan 3 untuk mencari rentang zona pada STA tersebut, di mana pada STA 2 kami mendapatkan rentang zona di neritik tengah hingga neritik bawah, sedangkan pada STA 3 kami mendapatkan zona pada neritik tengah hingga neritik bawah.
Dan dapat dilihat bahwa lingkungan pengendapan dari STA 1 hingga STA 3 itu berbeda. Dari sini kami mendapat kesimpulan bahwa STA 1 itu merupakan laut dalam dan STA 2 dan 3 merupakan perairan yang bisa dibilang relatif dangkal. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah pengendapan lokasi. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada sejarah pengendapan lokasi penelitian, di mana pada tabel-tabel sebelum di slide sebelumnya saya telah menjelaskan mengenai zona dan juga umur, juga PPS pada pengamatan yang kami lakukan, di mana kami menarik kesimpulan bahwa STA 1 ini memiliki lingkungan pengendapan deep marine, dilihat dari litologi batu lempung dan juga fosil-fosil bentonik yang kami temukan. Nah, setelah itu terjadi sebuah pergeseran di mana dari deep marine berubah menjadi shallow marine. Shallow marine pada STA 2 dan juga STA 3 dilihat dari adanya batu pasir yang menjadi ciri khas bahwa kondisi laut pada saat pengendapan terjadi itu berada pada kondisi laut dangkal, dan juga ditemukan beberapa fosil foraminifera bentonik ataupun planktonik yang menjadi suatu spesies ciri khas yang ada pada kondisi laut yang dangkal. Sekarang sampailah kita pada kesimpulan dan saran. Dengan melakukan penelitian mikropaleontologi di formasi Jatiluhur, kami menemukan dua kesimpulan. Yang pertama, umur dari suatu batuan di formasi Jatiluhur berkisaran dari Miosen tengah hingga Miosen akhir. Yang kedua, dengan menggunakan analisis foram kecil dan foram besar, dapat diketahui pengendapan pada formasi Jatiluhur, yaitu laut dalam yang berubah menjadi laut dangkal. Saran, laporan yang telah dibuat merupakan hipotesa dari hasil penelitian sementara. Ketidakbenaran dalam laporan ini dikarenakan kurangnya bahan untuk dijadikan acuan, juga keterbatasan ilmu yang didapat. Sehingga jika ingin mendapatkan hasil yang lebih akurat, haruslah dilakukan penelitian yang lebih lama, dengan bahan acuan yang lebih lengkap.